Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada hari ini kita akan bersama-sama mereview sebuah Damilut legendaris merek Yaesu dengan tipe YP150Z, dan juga kita akan sekaligus mengkomparnya dengan Daiwa CN2620A. Kedua alat ukur ini masih standar, jadi belum dikutak-kutik dalemannya, dan nanti kita akan ukur, kita akan lihat SWR-nya dan pembacaan powernya. Nanti selanjutnya kita bisa menentukan yang mana yang lebih akurat. Yaesu sendiri range frekuensinya adalah dari 1,8 sampai 20 MHz, input impedasinya 50 ohm menurut speknya, VSWR-nya 1,2 maksimum pada 145 MHz, sedangkan dia speknya sampai 200 ya. Ada pembacaan power skala dari 0 sampai 6, 0 sampai 30, dan 0 sampai 150 watt. Damilut ini juga dilengkapi dengan fan di dalamnya, jadi kalau panas fan-nya sudah bisa diisi. Dan nanti pengukurannya kita akan ukur HF dari 160 sampai 10 meter. Kemudian kita juga akan beri input juga, ada 5 watt dan 20 watt. Kita akan coba, kita akan lihat bagaimana pembacaannya. Dan juga VHF-nya tentunya diamatir band ya teman-teman, dari 144, 145, 146, 147, dan 148. Nanti pada akhirnya kita akan lihat apakah speknya sesuai, SOR-nya sesuai, dan pembacaan power meter juga apakah sesuai. Kita compare dengan Daiwa 620A ya. Kita akan siap-siap. Nanti saya juga pakai transceivernya Yaesu juga, biar sama-sama Yaesu, pakai FT450 yang bisa di adjust. Kita akan mulai dari 160 meter. Kita setting dulu powernya, kita setting 5 watt ya, karena ada pembacaan 0 sampai 6. Kita setting power 5 watt ya. Oke, kita sudah setting. Lalu kita akan coba apa yang bisa dibaca dari Daiwa membaca 4 watt, sedangkan Yaesu membaca 4 watt kurang sedikit. Kita akan naik ke 80 meter. Kita lihat berapa dibaca oleh Daiwa. 4 watt lebih dikit, SWR-nya bagus. Yaesu membaca juga 4 watt lebih dikit. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita akan naik ke 40 meter. Berapa dibaca oleh Daiwa? 4 lebih dikit, 4,5 kurang. Yaesu membaca juga 4 lebih dikit. Sepertinya ini tidak banyak berbeda ya. Kita lanjutkan lagi. Setelah 40 meter kita naik terus sepanjang HF di 10 MC. Kita lihat pembacaannya 4 lebih dikit. Di sini 4 lebih dikit ya, lebihnya sedikit sekali. Oke, SWR-nya juga bagus. Kita akan naik lagi pada frekuensi 14 di 20 meter. Kita cari yang kosong tentunya supaya tidak mengganggu. Kita lihat pembacaan 4 watt. Di Yaesu juga 4 watt. Jadi di Daiwa 4 watt lebih dikit ya, terlihat ya. Kita lanjutkan lagi. Langsung saja kita ke 15 meter di 21 MC. Pada input 5 watt, kita lihat pembacaan 4 watt lebih dikit. Di Yaesu 4 watt pas. Ada perbedaan sangat tipis ya. Kita langsung ke 10 meter. Kita coba 10 meter. 10 meter pembacaan 4 watt. Di Yaesu juga 4 watt. Kita sudah tes di HF, input 5 watt, ada perbedaan sedikit ya. Kita akan kembali ke 160 meter. Nanti powernya kita akan naikkan
yang dari yang 5 watt kita jadikan 20 watt kali ya, karena skalanya kan sampai 20 yang Daiwanya. Kita coba mulai dari 160 meter. Berapa pembacaan Daiwa? 18 lebih dikit, 18,5 kurang. Kita lihat berapa pembacaan Yesus. 20 kurang dikit, 20 kurang. Nah, ini mulai ada perbedaan ya. Ketika wattnya agak besar, kita naik ke 80 meter. 80 meter pembacaan 18. Di Yesus pembacaan 20 kurang dikit. Kita naik lagi ke 40 meter. Pembacaan adalah 18,5, SWR-nya bagus. Di Yesus pembacaan 20 kurang dikit. Dari setting 20 watt. Di 14 kita lihat 14 pembacaan 19. Di sini pembacaan 19,5. Kita naik lagi ke 15 meter. 15 meter kita lihat berapa pembacaan 19. Di sini pembacaan juga 19. Ada beda-beda dikit. Kita naik lagi ke 10 meter. 10 meter kita lihat pembacaan 18,5. Di sini pembacaan 19. Teman-teman bisa menentukan yang mana yang lebih akurat antara Damilut Yesus dan Daiwa. Ya, kita akan lanjut ke VHF. VHF saya high-nya ini cuma 10 watt. Di sini pembacaannya 10 lebih dikit, 12 di 144. Kita naik ke 145. 145 ini sebenarnya bisa sampai 30 watt, saya cuma main di 10 watt. 12,5 pembacaan di Yesus 11. Saya memang cuma cukup 10 watt saja di VHF, jadi powernya diturunkan supaya nggak panas. Di 146 itu terbaca 10 watt, di Yesus 9 watt. Dari readnya mungkin turun powernya ya. Kita naik ke 147. 147 pembacaan adalah di Yesus 8 watt, sisa 8 watt saja. Jadi teman-teman bisa melihat kita sudah mereview dari kedua pembacaan ini. Tapi SWR-nya bagus ya, sesuai dengan speknya. SWR-nya bagus, semuanya sudah kita kerjakan. Ada perbedaan pembacaan, kedua alatnya masih standar, tapi perbedaannya sedikit. Nah, tergantung teman-teman lebih memakai yang mana. Kalau saya pribadi, saya yang penunjukan di Damilut Yesus YP150Z. Ini memang masih standar, saya tidak kutik-kutik. Ini sebagai alat bantu kalau kita sedang eksperimen, kita sedang coba, dan power segini adalah yang paling cukup menurut saya untuk kita bisa setting-setting transceiver, kita bisa setting homebrew, kita bisa setting-setting VHF. Ini paling cocok, dan ini adalah Damilut legendaris, sudah cukup tua namun masih bisa digemari. Demikianlah kita sudah bersama-sama mereview Damilut, dan semoga bermanfaat. Apabila dalam review ini terdapat banyak kekurangan, tentunya mohon dimaafkan. Akhir kata, sampai jumpa.